السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الله أعزنا الله وإياكم. Kita akan melanjutkan bab sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. Pada minggu yang lalu kita telah membahas hadis-hadis yang berbicara tentang sujud sahwi. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih dalam bab sujud sahwi. عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: dari Mughirah bin Syu'bah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Idza syakka ahadukum faqama fi rak'atain fastatamma qa'iman falyumli wal yasjud sajdatain fa in lam yastatim qa'iman falyajlis wala sahwa alaihi." Kata Nabi, jika salah seorang di antara kalian ragu, lalu dia berdiri dari rakaat kedua menuju rakaat ketiga tanpa tasyahud, jadi belum tasyahud, dia berdiri untuk rakaat ketiga. Kalau dia sudah berdiri secara sempurna, fastatamma qa'iman, kalau sudah berdiri sempurna menuju rakaat ketiga, kata Nabi, falyumli, maka teruskan, artinya jangan duduk karena sudah berdiri sempurna. Wal yasjud sajdatain, tapi hendaknya tasyahud awal yang dia tinggalkan itu diganti dengan 2 kali sujud. Ini yang disebut dengan sujud sahwi. Sudah kita bahas. Fa in lam yastatim qa'iman falyajlis. Tapi kalau dia belum berdiri sempurna, masih proses untuk berdiri, dia ingat hendaknya segera dia duduk. Kalau dia belum berdiri sempurna, dia ingat dia duduk, wala sahwa alaihi, maka tidak perlu dia melaksanakan sujud sahwi. Hadis ini sahih menurut Syekh Rahman As-Sa'di. Jadi jelas bagi kita ketika seseorang atau kita lupa tidak duduk tasyahud, kalau kita ingatnya sudah berdiri tegak di rakaat ketiga, maka jangan kembali duduk, teruskan saja, tapi diganti dengan sujud sahwi sebelum salam. Kalau kita ingatnya ketika mau berdiri, walaupun sudah berdiri sedikit tapi belum tegak, segera kita kembali, kita duduk dan tidak perlu mengganti dengan sujud sahwi. Kemudian dari Umar radhiyallahu taala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala:
laisa 'ala man khalfal imam sahwun fa in sahal imam fa 'alaihi wa 'ala man khalfahu. Kata Umar radhiyallahu taala anhu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laisa 'ala man khalfal imam sahwun, tidak ada kewajiban atau anjuran untuk sujud sahwi bagi makmum kalau dia sholat berjamaah. Sekalipun makmumnya salah atau kelupaan ketika dia sholat berjamaah, maka sujud sahwinya ini bukan tanggungan dia. Fa in sahal imam, kalau imamnya yang lupa, fa alaihi wa 'ala man khalfahu, maka hendaknya imam dan orang-orang yang mengikuti imam itu untuk melaksanakan sujud sahwi. Jadi kalau makmum dia tidak perlu melaksanakan sujud sahwi seandainya dia lupa atau ada hal yang perlu dia melakukan sujud sahwi seperti yang sudah kita bahas, tidak apa. Kalau dia sholat berjamaah, diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar wal Baihaqi dengan sanad yang lemah, akan tapi hadis ini dijadikan hujjah oleh para ulama bahwasanya, oleh mayoritas ulama bahwasanya makmum itu tidak perlu sujud sahwi. Yang sujud sahwi adalah imam. Kalau yang lupa imam, makmumnya ada lupa, mungkin imam ada makmum masbuk, dia tidak mengikuti rakaat di mana imamnya lupa pada saat itu, dia masbuk. Ketika imam sujud sahwi, hendaknya makmum juga ikut sujud sahwi. Jangan kemudian dia dapat sujud sahwi karena saya tidak ikut lupa. Nah, kalau sudah masuk ke dalam barisan jamaah, dia menjadi makmum, salah seorang dia akan menjadi imam, ikuti imamnya. Innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi, kata Nabi. Sesungguhnya imam itu dijadikan imam untuk diikuti, maka makmum mengikuti imamnya. الحديث يدل على أن الإمام يتحمل عن المعموم السهو، فإذا سهى المأموم دون الإمام فليس على المأموم سجود سهو، وقد حكاه ابن المنذر إجماعا. Di sini disebutkan keterangan dalam yang dijelaskan oleh Syekh Al-Bassam, menjelaskan bahwa hadis ini memberikan pelajaran bagi kita seperti tadi yang saya jelaskan, bahwa makmum tidak perlu sujud sahwi jika dia bersalat berjamaah bersama imam. Sebaliknya, ala anna sahwa al-imam yujibu sujud ala makmum, kelupaannya, lupa yang bersumber dari imam, dan dia harus sujud sahwi, makmum juga harus mengikuti walaupun makmumnya tidak ikut lupa. Zahirul hadis anna al-imam yatahammal sahwa al-makmum mutlaqan, sawa'un dakhala al-makmum ma'ahu min awwal as-salah aw fatahu syai'un minha. Hadis ini secara zahirnya menunjukkan bahwa imam itu menanggung lupanya makmum secara mutlak, walaupun makmum itu tidak mengikuti imam dari awal sholat. Secara zahir, contohnya makmum mengikuti imam di rakaat yang keempat, atau di rakaat yang keempat, umpamanya setelah imam salam dia melanjutkan rakaatnya. Di rakaat kedua, di rakaat kedua mau menuju rakaat ketiga, dia lupa tasyahud. Sampai terakhir, bagaimana seharusnya, apa yang dia lakukan? Apakah dia sujud sahwi apa tidak? Zahirnya hadis ini menyatakan dia tidak perlu sujud sahwi karena dia sudah sholat berjamaah bersama imam. Zahirnya seperti itu. Mafhumnya.
Tidak. Kalau dia sudah keluar dari jamaah, artinya sudah sholat sendirian, dia itu tanggungannya dia, bukan tanggungannya imam. Jadi setelah kalau dia keluar dari berjamaah, kemudian di saat dia sholat sendirian itu melanjutkan jumlah rakaat yang dia tinggalkan, ada hal yang perlu dia lakukan untuk sujud sahwi, maka dia tetap harus sujud sahwi. Itu sudah bukan tanggungannya imam, karena dia sudah keluar dari jamaah sholat berjamaah. Ini menurut mazhab Hanafilah. Dan ini saya kira mazhab yang lebih berhati-hati. Lebih hati-hati kita tetap sujud sahwi. Kemudian dalam hadis ini menunjukkan bahwa dari sini menunjukkan salah satu keutamaan dari kita sholat berjamaah, bahwa di dalam sholat berjamaah itu kekurangan satu orang bisa ditutupi oleh orang yang lain. Kekurangan satu orang bisa ditutupi oleh kekurangan yang lain. Makmumnya lupa, dia tidak perlu sujud sahwi karena sudah ditanggung sama imam. Ini salah satu keutamaan dari kita sholat berjamaah. Kalau salah satu contoh juga kalau kita berdoa, umpamanya doa kita kurang mustajab karena ada faktor-faktor yang membuat doa kita kurang mustajab. Tapi di samping kita atau imamnya doanya mustajab, doa kita bisa ikut mustajab. Karena ketika dia sholat berjamaah itu doa bareng-bareng, semua berdoa untuk orang yang sholat berjamaah tersebut. Kalau kita sholat sendiri, ihdinas siratal mustaqim, kita berdoa sendiri, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Kalau kita doa sendiri, bisa jadi mustajab, bisa jadi tidak mustajab. Tapi kalau kita berjamaah bersama orang-orang yang saleh, insya Allah ada minimal salah satu dari mereka ada doa yang mustajab diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah salah satu dari banyak keutamaan kita sholat secara berjamaah. Memang kalau kita tidak sholat secara berjamaah, padahal kita mampu untuk mendatangi masjid dekat dengan kita, berapa langkah kita sudah sampai ke masjid, sangat merugi ketika kesempatan itu tidak kita manfaatkan untuk berangkat ke masjid. Kemudian dari Thawban radhiyallahu taala anhu, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, "Bi kulli sahwin sajdatani ba'da ma yusallim." Rawahu Dawud wa Ibnu Majah bi sanadin dha'if. Kata Nabi, setiap lupa li kulli sahwin itu ada dua kali sujud, jadi sujud sahwi. Hal yang kita lupakan itu diganti dengan sujud sahwi setelah salam. Pada minggu yang lalu kita telah membahas ada sujud sahwi itu sebelum salam, ada yang setelah salam. Maka para ulama berbeda pendapat yang afdal, bukan boleh nggak boleh, tapi mereka berbicara tentang afdal. Kalau mazhab Syafi'i itu semuanya dalam kasus apapun, kondisi apapun, sujud sahwi afdalnya sebelum salam. Mazhab yang lain afdalnya setelah salam. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dia berpendapat dan beberapa ulama hadis bahwa yang afdal itu adalah mengikuti sujud sahwinya Nabi. Ketika pada satu contoh kasus tertentu di mana Nabi sujud sahwinya sebelum salam, maka pada saat itu hendaknya sujud sahwinya sebelum salam. Seperti Nabi pernah sholat kelebihan rakaat atau kekurangan, lalu dia sujud sahwi setelah salam. Pada kasus seperti itu, kasus kekurangan rakaat, maka afdalnya setelah salam. Jadi mengikuti mengikuti Nabi kita Muhammad SAW. Kapan beliau sujud sebelum salam, kapan beliau sujud setelah salam.
Ini berbicara tentang afdol, bukan boleh tidak boleh. Tapi afdolnya yang mana? Kalau orang mau berpendapat sebelum salam semua, ya silakan. Tidak ada ulama yang melarang. Atau setelah salam semua, silakan. Pembahasan sudah selesai, kita masuk pada pembahasan sujud tilawah. Kita sudah mafhum, sujud tilawah adalah sujud tatkala kita mendengarkan ayat-ayat yang di situ kita diperintahkan untuk sujud. Yang disepakati oleh para ulama itu ada 10 tempat di mana seseorang dianjurkan untuk sujud tilawah. Selebihnya ada perbedaan. Di sini disebutkan kalau dalam mazhab Hanafiyah itu ada 14 tempat. Kemudian Syafi'iyah ada 11 tempat. Kapan seseorang dianjurkan untuk sujud sahwi. Dan kalau di mushaf kita sudah tertera tanda tanda untuk sujud sahwi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Sajadna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kata Abu Hurairah, kami sujud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi membaca ayat di dalam surat Idas Samaa'u Syaqqat dan juga ayat di dalam surat Iqra. Di dalam dua surat itu ada tempat atau ada ayat yang setelah kita membacanya kita dianjurkan untuk sujud sahwi. Sujud tilawah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini juga memberikan keterangan bahwa dua surat itu di dalamnya ada sujud tilawah. Kemudian dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala Shad, surat yang didahului dengan Shad, laysat min azaib sujud. Di dalam surat itu ada ayat, tapi Nabi tidak pernah memerintahkan atau tidak pernah memerintahkan dengan perintah yang begitu kuat. Laisa min azaib sujud. Akan tetapi Nabi pernah melakukan sujud. Kenapa Nabi sujud? Karena Nabi mencontoh Nabiullah Daud alaihissalam. Nabiullah Daud alaihissalam sujud. Ketika membaca ayat itu, maka Nabi pun mencontoh Nabiullah Daud alaihissalam. Tapi Nabi tidak memerintahkan secara lisan. Ini menunjukkan bahwa ayat tersebut dianjurkan tapi tidak dianjurkan begitu kuat. Di dalam sebuah riwayat disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, sajadaha Daud taubatan wa nasjuduha syukran. Kata Nabiullah Daud sujud pada saat itu sebagai bentuk taubatnya, karena bertaubat. Tapi kita sujud karena untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sebagian ulama dalam mazhab pendapat Imam Ahmad maupun Imam Syafi'i, maka dalam surat Shad ini tidak diperbolehkan seorang sujud di waktu dia sholat. Boleh dia melaksanakan sujud tilawah di luar sholat. Kenapa demikian? Mereka berdalil dengan ini. Karena Nabi sujudnya itu karena rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan sujud syukur tidak boleh dilakukan di dalam sholat, tapi harus dilakukan di luar sholat. Kemudian dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sajada bin najmi, riwayat Bukhari. Bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beliau sujud ketika membaca surat An-Najm. Di dalam surat tersebut ada ayat yang dianjurkan kita untuk sujud sahwi. Dan ini sekali lagi sudah maktub atau sudah tertulis atau sudah tertanda di dalam mushaf kita. Kalau tidak salah gambarnya, kalau dalam cetakan Saudi itu
gambarnya Ubay. Iya. Oke, insya Allah kita mafhum. Kalau sudah ada tanda itu, akhir ayat itu kita segera sujud tilawah. Kemudian dari Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Qara'tu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-najm, falam yasjud fiha." Muttafaq alaih. Kata Zaid bin Thabit, aku membaca di hadapan Rasulullah sallallahu surat An-Najm ketika melewati ayat yang dianjurkan untuk sujud tilawah, Nabi tidak sujud. Ini artinya apa? Anjuran sujud tilawah itu bukan sebuah kewajiban, tapi sunnah. Karena Rasulullah pernah mencontohkan tidak sujud untuk menjelaskan bahwa sujud tilawah itu hukumnya sunnah. Dari Khalid bin Ma'dan radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Fuddilat suratul Hajj bi sajdatain." Rawahu Daud fil Marasil. Kata Khalid bin Ma'dan, surat Al-Hajj itu diistimewakan, yang memiliki keistimewaan. Karena apa? Karena di dalam surat Al-Hajj itu ada dua tempat di mana kita diperintahkan untuk melaksanakan sujud tilawah. Ini hadis-hadis yang menjelaskan surat-surat apa saja yang di dalamnya ada anjuran untuk melaksanakan sujud tilawah. Ada sebuah riwayat tapi lemah. Dikatakan, "Faman lam yasjud huma fala yaqra'ha." Siapa yang tidak mau sujud, maka jangan dia membaca surat Al-Hajj. Kalau dia ada niat untuk sujud, jangan membaca surat Al-Hajj. Akan tetapi riwayat ini lemah. Dan kita kembali pada hukum yang dijelaskan oleh para ulama bahwa sujud tilawah tidak wajib, tapi hukumnya adalah sunnah. Dan ini diperkuat dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Ya ayyuhan nas, inna namurru bis sujud." Wahai manusia, sesungguhnya kita melewati ayat-ayat yang kita diperintahkan untuk sujud. Faman sajad faqad asab. Kata Umar bin Khattab, barang siapa yang sujud, dia telah mendapatkan pahala. Wa man lam yasjud fala ithma alaihi. Barang siapa yang tidak sujud, maka tidak ada dosa baginya. Di dalam satu riwayat dikatakan, "Inna Allah Ta'ala lam yafridh as-sujud illa an nasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan sujud. Allah hanya memberikan pilihan. Illa an nasha, kecuali kehendak kita. Siapa yang mau sujud silakan, siapa yang mau sujud silakan. Akan tetapi sujud ini ditekankan. Karena dalam sebuah riwayat yang sahih bahwa sujud tilawah kita itu membuat syaitan menangis, membuat syaitan marah, dan kita diperintahkan untuk membuat syaitan menangis dan marah. Jangan sampai kita membuat syaitan tertawa. Salah satu cara kita membuat syaitan menangis dan marah itu adalah jika kita melaksanakan sujud, termasuk diantaranya sujud tilawah. Kata syaitan, aku diperintahkan untuk sujud, aku tidak mau. Sedangkan anak-anak diperintahkan untuk sujud, dia mau sujud. Jadi emang kalau kita tinggalkan, selama kita bisa sujud, ya kita sujud. Kemudian dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra alaina al-Qur'an. Bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada kami Al-Qur'an, fa idza marra bis sajdah kabbar. Ketika melewati ayat yang dianjurkan kita untuk sujud tilawah, beliau bertakbir wa sajad, kemudian beliau sujud wa sajadna ma'a, dan kami pun sujud bersama beliau. Di sini ada pelajaran bahwa ketika kita mau sujud kita bertakbir, Allahu Akbar. Dan ini memang ada perbedaan. Apakah seorang itu ketika mau sujud bertakbir, bangkit dari sujudnya bertakbir? Ada berpendapat ketika
Ketika sujud bertakbir, ketika bangkit dari sujud tak usah bertakbir. Tapi yang jelas ketika mau sujud bertakbir. Kalau dalam mazhab Syafi'i ditambah lagi ada takbiratul ihram. Kemudian sujud lalu salam. Itu mazhab Syafi'i. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak ada dasarnya, alias dalam hadis itu Nabi tidak memberikan keterangan seperti itu. Sujud saja langsung. Ini perbedaan pendapat. Kalau mazhab Syafi'i mengkiaskan dengan sujud di dalam sholat, dianalogikan dengan sujud di dalam sholat. Makanya dalam mazhab Syafi'i juga orang sujud tilawah itu hendaknya dia berwudu dan menghadap kiblat, karena dikiaskan dengan sholat, sujud dalam sholat. Kalau ulama yang lain mengatakan tidak, karena tidak ada keterangan. Tidak ada keterangan ini seperti sholat. Ala kulli hal, dalam hal seperti ini kita harus bersikapinya dengan bijak. Silakan kamu menggunakan mazhab Syafi'i, silakan kamu menggunakan mazhab ini, silakan. Tapi tentu kita mencari yang lebih afdal, bedanya kita menghadap kiblat dan dalam kondisi berwudu. Itu lebih afdal, semua sepakat. Mau pakai takbir, tidak pakai takbir, mau pakai salam, Allah. Yang penting sujud. Yang penting kita sujud. Yang perlu kita ributkan bukan caranya nanti, tapi yang perlu kita tegur itu orang yang tidak mau sujud. Orang yang tidak mau sujud kita binasehat. Ini adalah anjuran. Daripada kita ribut, pakai salam apa enggak, pakai ini apa enggak, tidak perlu harus seperti itu kita ributkan. Ikhwani fillah azza kemudian kita masuk bab sujud syukur. Sujud syukur ini adalah sujud yang dilaksanakan, yang dilakukan oleh Nabi ketika mendapatkan nikmat yang baru, nikmat yang sifatnya insidentil, bukan nikmat yang sifatnya itu kontinu terus-menerus kita dapatkan. Ini tidak perlu sujud syukur. Nafas ini tidak berhenti. Ya, kita tidak perlu sujud terus berdiri-diri. Tapi nikmat yang sifatnya itu insidentil. Seperti sholat. Setelah sholat itu setiap hari kita laksanakan. Jadi tidak ada anjuran setelah sholat kita sujud syukur. Karena setiap hari kontinu kita laksanakan. Jadi sifatnya adalah nikmat-nikmat yang sifatnya datang insidentil, atau kita dihindarkan dari bahaya. Ini juga dianjurkan kita untuk sujud syukur. Atau bukan kita yang mendapatkan nikmat atau terhindar dari bahaya orang lain pun, kita dianjurkan sujud syukur. Kita mendengar kaum muslimin mendapatkan kemenangan di satu tempat, kita sujud syukur. Kita mendengar anak kita sukses dalam satu pekerjaan yang dia tekuni, kita sujud syukur. Atau lulus dalam pekerjaannya, kita sujud syukur. Sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dari Abi Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza ja'ahu amrun yasurruhu kharra sajidan lillah. Kata Abi Bakrah bahwa Nabi ketika datang kepada beliau perkara yang beliau senangi, satu kesenangan, beliau pun segera sujud sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, sajada Nabi sallallahu alaihi wasallam fa atala sujud. Kata Abdurrahman bin Auf, Nabi kita Muhammad SAW pernah sujud dan beliau sujud dalam jangka waktu yang lama sujud. Thumma rafa'a ra'sahu. Kemudian beliau mengangkat kepalanya. Wa qala, beliau berkata, bersabda, inna Jibril atani fabasyarani. Sesungguhnya tadi saya sujud itu karena Jibril datang kepadaku membawa kabar gembira kepadaku. Fasajadtu lillahi syukran. Maka aku sujud sebagai bentuk rasa syukurku kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Barra bin Azib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha 'Aliyan ila Yaman. Bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus pengirim Ali bin Abi Thalib menuju Yaman. Qala fakataba Ali bi Islam
SAW membaca berita dari Ali bin Abi Thalib bahwa mereka telah masuk Islam, maka Rasulullah pun sujud sebagai bentuk rasa syukur beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa sujud syukur perlu dianjurkan kita berserakan, baik kita yang mendapatkan nikmat atau terhindar dari satu musibah, atau orang lain, kaum muslimin, saudara-saudara kita yang mendapatkan nikmat atau terhindar dari musibah. Dan tidak ada keterangan dari Nabi apa yang dibaca di waktu sujud syukur. Tidak ada keterangan, yang ada adalah hanya Rasulullah sujud. Hanya saja para ulama sebagian mengambil kesimpulan, ketika kita sujud apapun, sujud syukur, sujud tilawah, kita baca Subhana Rabbil A'la. Karena Rasulullah ketika turun ayat Sabbihisma Rabbikal A'la, Rasulullah bersabda, ij'aluha fi sujudikum. Ketika turun ayat ini Subhana Rabbil A'la, Sabbihisma Rabbikal A'la, kata Nabi, bacalah di waktu sujud kalian. Sujud apapun. Ini ijtihad. Ini ijtihad para ulama. Tapi dari Nabi, keterangan dari Nabi apa yang dibaca di waktu sujud syukur itu tidak ada keterangan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita sujud syukur, sujud tilawah, sujud apapun, tentu harus niat. Kalau sujud syukur ya niatnya sujud syukur, agar ada perbedaan sujud apa yang kita lakukan. Apakah sujud syukur, sujud tilawah, atau sujud-sujud yang lain. Innamal a'malu binniyat. Demikianlah kajian kita pada malam ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita akan masuk pada bab sholat sunnah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha